Bab 1301 Formasi Metamorfosis Kerajaan. Namun, Tetua Miao, bagaimanapun, adalah orang dengan kedudukan tinggi. Dengan demikian, terlepas dari betapa sedihnya perasaannya, terlepas dari seberapa banyak kesedihan memenuhi hatinya, dia masih bisa menanggung semua itu. Dengan demikian, setelah menghibur Sima Ying, ia tidak terus bersedih dan menyembunyikan segala sesuatu di dalam hatinya. Kemudian, dengan ekspresi baik hati di wajahnya, dia berjalan ke Chu Feng dan tersenyum sangat menghargai padanya. Teman kecil Chu Feng benar-benar luar biasa. Kamu tidak hanya memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, bisa dengan mudah mengalahkan peringkat 6 Martial King dengan budidaya Martial King peringkat 5 kamu. Pencapaian kamu dalam formasi roh dunia juga sangat langka. Tidak heran kalau Lil Ying bersikeras bahwa aku mengundangmu ke aliansi spiritualis dunia kami. Pohon muda langka seperti dirimu, jika kami gagal memasukkanmu ke dalam World Spiritist Alliance kami, itu akan sangat disayangkan bagi kami. Namun, seperti kata pepatah, sebuah melon yang dipilin secara paksa tidak akan manis. Meskipun orang tua ini sangat menginginkan teman kecil Chu Feng untuk bergabung dengan World Spiritist Alliance kami, aku pasti tidak akan memaksa teman kecil Chu Feng. Jadi, aku hanya akan menanyakan ini padamu. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu tertarik bergabung dengan World Spiritist Alliance kami? Tetua Miao, terima kasih atas niat baik kamu. Namun, Chu Feng, bagaimanapun, adalah murid Gunung Qianwood. Aku khawatir tidak pantas bagi aku untuk bergabung dengan World Spiritist Alliance, jawab Chu Feng. Itu tidak masalah sama sekali. Selama teman kecil Chu Feng bersedia, kamu benar-benar mampu bergabung dengan aliansi spiritualis dunia kami dengan status kamu sebagai murid Gunung Qianwood. Adapun Gunung Qianwood, aku pribadi akan memberitahu mereka dengan surat. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, Tetua Miao berkata. Chu Feng, cepat terima itu. Ini adalah perlakuan yang hanya diberikan oleh World Spiritist Alliance kepada para spiritis dunia yang sangat kuat. Logikanya, generasi muda seperti kamu dan aku tidak akan memiliki harapan untuk menerima perawatan seperti itu. Setelah melihat ini, Sima Ying buru-buru menambahkan. Namun, Chu Feng menggelengkan kepalanya, menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Tetua Miao, aku berterima kasih karena telah memikirkan begitu tinggi tentang Chu Feng ini. Namun, Chu Feng benar-benar tidak ingin bergabung dengan World Spiritist Alliance untuk saat ini. Aku ingin bepergian ke daerah ini sendirian untuk sementara waktu. Haha, baiklah. Teman kecil Chu Feng, kapanpun kamu ingin bergabung dengan World Spiritist Alliance kami, kamu dapat datang dan menemukan aku kapan saja. Gerbang aliansi spiritualis dunia kami akan selamanya dibuka untuk kamu. Tetua Miao tertawa. Dia tidak marah dengan penolakan Chu Feng. Sebaliknya, ia tampaknya memahami alasan Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng mengobrol dengan Sima Ying dan Tetua Miao sejenak dan kemudian pergi. Adapun Sima Ying dan Tetua Miao, mereka bersikeras mengirim Chu Feng pergi. Karena itu, Chu Feng juga tidak menolak mereka. Hanya, setelah Sima Ying menyaksikan Chu Feng masuk ke formasi teleportasi kuno, dia memiliki ekspresi keengganan untuk berpisah dan kekecewaan yang tak berujung. Kakek Miao, mengapa kamu tidak menahan Chu Feng di sini? Sima Ying bertanya dengan gerutuan. Gadis bodoh, melon yang dipelintir secara paksa tidak akan manis. Sementara Chu Feng ini memang pohon muda yang sangat bagus, ambisinya sudah ditetapkan di tempat lain. Jika aku memaksanya untuk tinggal, itu hanya akan membuat segalanya sulit baginya. Jadi, daripada melakukan itu, akan lebih baik membiarkannya pergi. Apa yang telah aku lakukan akan baik untuk kamu, untuk aku dan untuknya. Jadi, bukankah itu solusi terbaik? Tetua Miao berkata. Sima Ying menghela nafas panjang. Ekspresi suram di wajahnya sama sekali tidak berkurang. Gadis bodoh, berhentilah bersedih. Aku punya kabar baik untuk kamu, Tetua Miao berkata. Sejauh yang aku ketahui, kecuali kamu dapat membuat Chu Feng bergabung dengan World Spiritist Alliance kami, tidak akan ada yang bisa dianggap sebagai kabar baik, kata Sima Ying dengan keras kepala. Sangat, apakah kamu mengatakan bahwa kesempatan untuk memasuki formasi metamorfosis kerajaan untuk berlatih juga tidak dapat dianggap sebagai kabar baik bagi kamu? Tetua Miao berkata sambil tersenyum di wajahnya. Apa, formasi metamorfosis kerajaan? Kakek Miao, kamu tidak bercanda kan? Mendengar kata-kata itu, Sima Ying langsung sangat gembira. Kejutan yang tak ada habisnya melintas di mata besarnya yang indah. Kapan kakek Miao kamu pernah berbohong kepada kamu? Tetua Miao berkata dengan senyum ringan di wajahnya. Hahaha, ini hebat, ini benar-benar hebat. Pada saat ini, Sima Ying mulai bersorak dan melompat kegirangan. Penampilannya sangat cantik. Formasi metamorfosis kerajaan adalah formasi yang sangat kuat di World Spiritist Alliance. Ketika seseorang dilatih di dalamnya, itu memberi para spiritis dunia jubah emas kesempatan yang sangat tinggi untuk menjadi spiritis dunia jubah kerajaan. Bahkan jika mereka gagal menjadi roh-roh dunia jubah kerajaan, kekuatan roh dan teknik roh dunia mereka berdua akan diperkuat. Namun,
pembentukan roh dunia sekuat yang membutuhkan konsumsi sejumlah besar harta serta beberapa spiritualis kerajaan jubah yang kuat menggunakan sejumlah besar energi mereka untuk mengaktifkannya. Pada dasarnya, biaya mengaktifkan formasi metamorfosis kerajaan sangat tinggi. Itu sangat tinggi sehingga tidak bisa dibandingkan dengan manfaat yang mungkin diperoleh darinya. Lebih jauh, setiap kali diaktifkan, hanya 10 orang yang bisa masuk untuk dilatih. Justru karena itu, dalam ingatan seumur hidup Sima Ying, dia belum pernah melihat formasi metamorfosis kerajaan dibuka, apalagi diaktifkan. Dalam 10 tahun plus dia menjadi bagian dari World Spiritist Alliance, itu tidak pernah digunakan. Namun sekarang, tidak hanya formasi metamorfosis kerajaan ini diaktifkan, Sima Ying juga akan diizinkan untuk memasukkannya untuk melatih. Ini secara alami menyebabkan Sima Ying sangat gembira dan gembira. Mungkin dia bahkan bisa menjadi seorang spiritualis jubah kerajaan setelah melewati formasi metamorfosis kerajaan ini. Bagi seseorang semuda dia, itu akan menjadi hal yang sangat menyenangkan. Bahkan, itu akan menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi seluruh World Spiritist Alliance. Spiritualis dunia jubah kerajaan semuda Sima Ying, kemungkinan seseorang tidak dapat menemukan orang seperti itu di seluruh tanah suci martialisme. Kakek Miao, kenapa formasi metamorfosis kerajaan ini tiba-tiba dibuka? Setelah bersukacita, Sima Ying tidak lupa bertanya tentang pertanyaan penting ini. Dia, yang sangat cerdas, sudah bisa menebak bahwa formasi metamorfosis kerajaan tidak akan dibuka tanpa alasan atau sebab. Kalian, tampaknya tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Mendengar pertanyaan Sima Ying, Tetua Miao tersenyum. Dia kemudian mulai dengan hati-hati menjelaskan kepada Sima Ying mengapa formasi metamorfosis kerajaan ini tiba-tiba terbuka. Ternyata 2 orang misterius telah tiba di World Spiritist Alliance 10 hari yang lalu. Kedua individu misterius ini berdua mengenakan gaun hitam. Tidak ada yang tahu kekuatan mereka. Namun, dari suara mereka berhasil menilai bahwa satu di antara mereka harus menjadi lelaki tua sedangkan yang lain harus seorang wanita muda. Wanita muda itu juga seorang spiritualis dunia. Dia datang ke World Spiritist Alliance tepatnya demi mengalami teknik-teknik spiritis dunia mereka. Sebagai aliansi spiritualis dunia yang agung, kekuatan yang merasa diri mereka sebagai yang terkuat dalam teknik-teknik spiritis dunia di seluruh tanah suci martialisme. Mereka secara alami harus mengajari orang-orang yang berani datang menantang mereka pelajaran. Dengan demikian, aliansi spiritual dunia mengirim seorang anggota generasi muda dengan teknik roh dunia yang sangat luar biasa untuk bertanding dengan wanita itu dalam teknik spiritis dunia. Namun, anggota generasi muda itu dikalahkan dengan cara yang sangat menyedihkan. Ini sangat mengejutkan orang-orang dari World Spiritist Alliance. Mereka tidak berani meremehkan wanita itu lagi dan mulai mengirimkan anggota jenius generasi muda mereka secara berurutan untuk bertanding dengannya. Namun, tanpa kecuali, mereka semua dikalahkan, tidak ada dari mereka yang cocok untuk wanita itu. Dalam ketidakberdayaan, aliansi spiritual dunia mengirim salah satu murid manajemen mereka, Fu Feiteng. Bahkan saudara senior Fu pun diberangkatkan. Kalau begitu, apa hasilnya? Mungkinkah dia dikalahkan? Mendengar bahkan Fu Feiteng dikirim, Sima Ying terkejut. Fu Feiteng ini sangat kuat. Dalam hal teknik roh dunia, dia lebih unggul daripada dia. Dia sepenuhnya pantas mendapat gelar sebagai salah satu murid terkuat dari World Spiritist Alliance. Dia dikalahkan secara menyedihkan, Tetua Miao berkata. Bahkan saudara senior Fu dikalahkan? Wanita itu sebenarnya sekuat itu? Sima Ying sangat terkejut. Itu karena Tetua Miao tidak hanya mengatakan bahwa Fu Feiteng dikalahkan, dia bahkan mengatakan bahwa dia telah dikalahkan dengan menyedihkan. Jika kekalahan Fu Feiteng sudah merupakan kejutan besar, maka kekalahannya yang menyedihkan akan menjadi kejutan besar, yang akan menyebabkan orang lain tidak percaya. Bab 1302 daun hutan bambu jatuh. Itu juga masuk akal. Hanya ketika dia bersaing dengan Feiteng barulah gadis itu mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Dia adalah seorang spiritualis jubah kerajaan, kata Tetua Miao. Syok memenuhi wajah Sima Ying. Karena tidak bisa menahan diri, dia buru-buru bertanya, apa? Spiritualis dunia jubah kerajaan? Berapa usianya? Dia benar-benar bisa menjadi spiritis dunia jubah kerajaan? Orang harus tahu bahwa roh-roh dunia jubah kerajaan bukan masalah kecil. Di tanah suci martialisme, semua spiritis dunia kerajaan jubah akan bisa mendapatkan rasa hormat dari orang-orang dimanapun mereka pergi. Berdasarkan apa yang Tetua Miao katakan, wanita itu haruslah seseorang dari generasi yang lebih muda, seperti dirinya. Spiritualis dunia jubah kerajaan dari generasi muda, itu benar-benar terlalu mencengangkan. Aku tidak berhasil melihat penampilannya. Jadi, aku tidak bisa menentukan umurnya. Namun, jika dilihat dari suaranya, usia gadis itu seharusnya berada di sekitar kamu. Bahkan jika dia lebih tua darimu, itu tidak akan banyak. Paling-paling dia akan berusia awal 20-an, kata Tetua Miao. Kamu pasti bercanda,
dengan usia yang sangat muda, dia benar-benar berhasil menjadi seorang spiritualis jubah kerajaan? Pada saat ini, bahkan Sima Ying takut dengan apa yang dia dengar. Bukan karena tidak pernah ada spiritis dunia kerajaan jubah di awal 20-an mereka di tanah suci martialism. Namun, semua yang berhasil menjadi roh-roh dunia jubah kerajaan di awal usia 20-an akhirnya menjadi roh-roh besar dunia di masa depan. Masing-masing dari mereka menjadi eksistensi agung yang telah mencapai puncak di antara para spiritualis dunia. Di dalam World Spiritis Alliance mereka, belum lagi spiritis dunia jubah kerajaan di awal usia 20-an, sama sekali tidak ada spiritis dunia jubah kerajaan di antara para murid sama sekali. Namun, pada saat ini, seorang spiritualis dunia awal 20-an muncul di luar aliansi spiritualis dunia mereka. Bagi World Spiritis Alliance, ini bukan kabar baik. Sebaliknya, itu adalah berita yang sangat buruk. Apa yang terjadi sesudahnya? Apa hasil akhirnya? Apakah tidak ada seorang pun di World Spiritis Alliance kami yang cocok dengan gadis itu? Tidak ada yang mampu mengalahkannya? Sima Ying bertanya. Di antara generasi muda World Spiritis Alliance kami saat ini, tidak ada spiritis dunia berjubah kerajaan. Jadi, secara alami tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, demi kehormatan aliansi spiritualis dunia kita secara alami tidak akan mengakui kekalahan. Setelah Fei Teng dikalahkan, kami tidak lagi mengirim murid lagi untuk bersaing dengannya. Lebih jauh, kami membuat alasan bahwa murid terkuat dari World Spiritis Alliance kami tidak hadir, dan meminta mereka untuk datang lagi setelah beberapa hari. Mereka juga telah menerima permintaan kami. Untuk memastikan bahwa aliansi spiritualis dunia kami dapat mengambil kehormatan kami yang hilang pada saat gadis itu datang. Aliansi spiritualis dunia kami mengadakan konferensi dan berbagai spiritisme dunia manajemen semua sepakat bahwa kami akan mengabaikan semua biaya untuk mengaktifkan metamorfosis kerajaan. Pembentukan. Selanjutnya, kami memutuskan untuk memilih 10 anggota generasi muda di aliansi spiritualis dunia kami yang memiliki potensi terbesar untuk masuk ke dalamnya untuk dilatih. Tujuan kami adalah menggunakan formasi metamorfosis kerajaan untuk menumbuhkan beberapa spiritis dunia kerajaan jubah yang dapat mengalahkan wanita itu dan mempertahankan kehormatan kami, kata Tetua Miao. Bagaimana mungkin orang seperti itu tiba-tiba muncul? Kakek Miao, tahukah kamu dari mana tepatnya lelaki tua itu dan perempuan itu berasal? Mungkinkah mereka diberangkatkan dari kekuatan tertentu untuk menantang aliansi spiritual dunia kita? Sima Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami tidak tahu dari mana mereka berasal. Namun, ketika mereka pergi, Tetua Li Spiritualis World Alliance kami secara diam-diam mengikuti mereka untuk memeriksa asal-usul mereka. Namun, yang mengejutkan kami, dia diusir oleh mereka, Tetua Miao berkata. Bahkan Tetua Li terlempar, Sima Ying terkejut sekali lagi. Sima Ying secara alami tahu siapa Tetua Li itu. Tidak hanya Tetua Li salah satu tetua manajemen World Spiritis Alliance. Dia juga memiliki keterampilan bela diri pergerakan yang sangat luar biasa dan berspesialisasi dalam menyembunyikan formasi roh. Dengan kata lain, jika Tetua Li ingin membayangi seseorang, praktis mustahil bagi targetnya untuk melarikan diri darinya. Itu karena dia tidak hanya memiliki kecepatan yang luar biasa, dia juga mampu menyembunyikan auranya dengan sempurna. Namun, bahkan Tetua Li diusir oleh mereka. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa dua orang yang menantang aliansi spiritualis dunia mereka sangat kuat. Lawan mereka benar-benar datang dengan niat buruk. Keduanya benar-benar sangat kuat. Sementara gadis itu masih baik-baik saja karena dia, bagaimanapun, hanya seorang spiritualis jubah kerajaan. Ketika bakatnya diabaikan, dia bukan ancaman besar bagi aliansi spiritual dunia kita. Namun, lelaki tua di belakang gadis itu bukan masalah sederhana. Pidatonya sangat dalam. Jika dia menjadi musuh aliansi spiritualis dunia kita, dia pasti akan menjadi karakter yang sulit untuk dihadapi, kata Tetua Miao. Mungkinkah kita benar-benar tidak memiliki sedikit pun petunjuk tentang di mana mereka berada? Sima Ying bertanya. Ada. Pria tua itu memanggil gadis itu sebagai Lil Mei. 1. Tetua Miao berkata. Lil Mei, apakah itu namanya? Sima Ying bertanya. Kami tidak tahu. Namun, bahkan jika itu bukan namanya, setidaknya itu yang disebutnya sebagai dia, kata Tetua Miao. Tampaknya ini benar-benar masalah pelik, gumam Sima Ying. Ini memang berduri. Namun, masih ada harapan. Kamu adalah salah satu harapan aliansi spiritualis dunia kami, kata Tetua Miao. Yinger pasti tidak akan mengecewakan kakek Miao. Dia pasti tidak akan gagal memenuhi harapan berbagai senior, Sima Ying bersumpah dengan keyakinan. Pada saat Sima Ying sedang bersiap untuk melangkah ke formasi metamorfosis kerajaan demi mengalahkan wanita muda misterius itu, Chu Feng tanpa henti bergegas menuju tujuannya. Tempat yang ingin ia kunjungi disebut hutan bambu daun yang jatuh. Ketika Chu Feng berada di wilayah Laut Timur, ia pernah menemukan kesadaran. Master kesadaran itu tidak berlokasi di wilayah Laut Timur.
Sebaliknya, dia berada di tanah suci martialism. Nama master kesadaran itu adalah Hong Qiang. Saat itu, dia berkata kepada Chu Feng bahwa jika Chu Feng menginjakan kaki ke tanah suci martialism, dia harus datang menemukannya di hutan bambu Valen Leaves. Pada saat ini, setelah lama berteleportasi dari formasi teleportasi kuno, setelah menanyakan tentang rute dari penduduk setempat, Chu Feng akhirnya tiba di hutan bambu Valen Leaves. Ketika Chu Feng melihat hutan bambu yang memenuhi garis pandangnya, bahkan matanya mulai bersinar saat dia merasa jernih dan segar. Bambu di hutan bambu jatuh daun ini bukan bambu biasa. Praktis masing-masing dari mereka setebal batu giling dan mencapai 100 meter. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang tingginya lebih dari 1000 meter, mencapai jauh ke langit. Pohon-pohon bambu tampak seperti tangga yang mengarah ke langit ketika mereka berdiri di antara langit dan bumi. Selain itu, tidak seperti bambu biasa, batang bambu ini berkilau dengan lampu multiwarna. Dari pandangan sekilas, mereka tampak sangat cantik. Saat bambu berayun ke sana kemari dan berkedip dengan cahaya, ilusi daun bambu yang menutupi seluruh langit bisa terlihat. Itu adalah pemandangan yang luar biasa yang benar-benar menangkap mata seseorang. Ini adalah hutan bambu jatuh daun? Memang seperti yang dikatakan Senior Luo, tempat ini sangat indah, Chu Feng kagum. Ketika Chu Feng pertama kali tiba di tanah suci martialism, dia ingin datang ke hutan bambu Valen Leaves ini. Namun, karena ia tidak terbiasa dengan kedua tanah suci martialism, ia tidak punya pilihan selain bertanya kepada orang lain tentang hal itu. Pada akhirnya, ia bertemu Senior Luo, seseorang yang tidak memiliki kultivasi yang sangat kuat, tetapi telah melakukan perjalanan ke berbagai tempat di tanah suci martialism. Senior Luo yang memberitahu Chu Feng tentang energi batas dari tanah suci martialisme, lapisan energi yang memisahkan tanah yang luas ini menjadi beberapa bagian. Itu juga Luo Senior yang mengatakan kepada Chu Feng bahwa ada sejumlah besar ahli di tanah suci martialism, mirip dengan awan. Dia juga memberitahu Chu Feng tentang kekuatan utama tanah suci martialism, 3 istana, 4 klan dan 9 kekuatan. Itu juga Luo Senior yang mengatakan kepada Chu Feng bahwa hutan bambu yang jatuh sangat indah dan sangat jauh dari tempat mereka berada. Chu Feng itu tidak akan bisa tiba di tempat itu dalam waktu singkat dan ada energi batas yang menghalangi jalannya. Berpikir kembali, itu belum lama sejak dia bertemu Senior Luo, setelah kurang dari setahun. Chu Feng akhirnya tiba di hutan bambu Valen Leaves. Aku ingin tahu apa reaksi Luo Senior akan jika dia tahu bahwa aku telah tiba di hutan bambu Valen Leaves. Chu Feng ringan tersenyum. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia mulai terbang menuju lautan bambu yang indah. Bab 1303 Murid Nominal. Ketika Chu Feng semakin dekat dan lebih dekat ke hutan bambu Valen Leaves, dia bisa merasakan bahwa ada formasi roh agung yang sepenuhnya menutupi hutan bambu Valen Leaves dari langit ke tanah. Hutan bambu jatuh daun hanya bisa dilihat dari jauh dan tidak didekati. Hanya melalui pintu masuk khusus yang ditunjuk seseorang dapat memasukinya. Selanjutnya, pada saat ini, banyak tokoh muncul dalam garis pandang Chu Feng. Orang-orang itu entah terbang di langit atau bergerak di tanah. Namun, mereka semua bergegas menuju ke arah pintu masuk hutan bambu Valen Leaves. Chu Feng terkejut dengan adegan ini. Setelah menanyakan tentang hutan bambu Valen Leaves saat ia melakukan perjalanan ke sana, Chu Feng sudah tahu bahwa hutan bambu Valen Leaves bukanlah wilayah yang tidak dihuni. Sebagai gantinya, hutan bambu Valen Leaves telah lama ditempati oleh orang-orang. 3000 tahun yang lalu, seseorang telah mendirikan sekte di tempat ini. Selanjutnya, nama sekte ini juga Valen Leaves Bamboo Forest. Meskipun hutan bambu jatuh daun ini hanya ada selama 3000 tahun, jumlah waktu yang sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 istana, 4 klan dan 9 kekuatan. Kolosi yang sudah ada selama lebih dari 10.000 tahun, dan bahkan lebih rendah daripada saat Gunung Qianwu telah ada, perkembangan hutan bambu jatuh sangat cepat. The Valen Leaves Bamboo Forest memiliki banyak ahli yang mirip dengan awan di langit. Bahkan di domain aliansi, mereka dapat dianggap sangat kuat dan dikenal sebagai salah satu kekuatan besar terkuat di domain aliansi, kedua setelah aliansi spiritis dunia. Lebih jauh, bulan ini kebetulan merupakan bulan di mana hutan bambu yang gugur akan mengadakan perekrutan murid baru sekali setahun. Dengan demikian, dalam beberapa hari terakhir, orang-orang dari seluruh aliansi domain akan berkumpul di hutan bambu Valen Leaves. Namun, Chu Feng tidak tertarik pada murid seperti apa yang hutan bambu daun Valen rencanakan untuk rekrut, juga tidak tertarik pada bagaimana mereka akan merekrut murid-murid mereka. Dia belum datang ke hutan bambu Valen Leaves untuk menjadi murid. Setelah semua, Chu Feng bahkan menolak undangan dari World Spiritist Alliance. Dengan demikian, ia secara alami tidak akan tertarik dengan hutan bambu daun yang gugur ini. Hanya ada satu tujuan yang membawa Chu Feng ke sini. Artinya, dia ingin bertemu Hong Qiang. Dia telah membuat keputusan bahwa, terlepas dari apakah Hong Qiang mungkin bisa membantunya atau tidak, dia masih ingin bertemu dengannya sekali. Bagaimanapun,
Hong Qiang bisa dikatakan sebagai ahli pertama di tanah suci martialism yang telah ditemui Chu Feng. Meskipun itu mungkin hanya sepotong kesadaran, itu masih bisa dianggap sebagai pertemuan. Jadi, tidak peduli apa, Chu Feng bersikeras mengunjungi senior ini. Kunjungan itu akan membantunya mencapai hasrat yang berharga di dalam hatinya dan juga menyelesaikan janji yang telah dia buat saat itu. Murid Avalen Leaves Bamboo Forest menatap Chu Feng dan dengan dingin bertanya. Apa, kamu ingin menemukan tetua Hong Qiang? Karena fakta bahwa Chu Feng telah menyembunyikan auranya, peringkat 9 Martial Lord ini tidak hanya menatap Chu Feng dengan ekspresi dingin, dia juga memandang Chu Feng dengan jijik. Adapun alasan mengapa Chu Feng telah menyembunyikan kultivasinya, itu karena, setelah melewati seluruh undangan-undangan di World Spirits Alliance, ia takut bahwa hutan bambu daun yang jatuh juga ingin mengundangnya jika ia mengungkapkan kultivasinya yang sebenarnya. Jika mereka mengundangnya, Chu Feng secara alami akan menolak mereka. Namun, itu akan menjadi satu hal jika mereka membiarkannya pergi. Namun, jika mereka menyimpan perasaan keras dari penolakan Chu Feng dan memutuskan untuk menyakitinya, maka keuntungan yang akan diperolehnya dari kunjungan ini tidak akan bisa menebus kerugian. Meskipun menjadi profil tinggi akan menampilkan kekuatan seseorang dan membuat orang lain menjadi takut, kadang-kadang orang tidak punya pilihan selain menjadi profil rendah. Karena dia telah memutuskan untuk menyembunyikan kekuatannya, Chu Feng mengantisipasi bahwa akan ada orang yang akan memandang rendah dia dengan mata anjing mereka. Dengan demikian, Chu Feng tidak tersinggung karenanya. Sebagai gantinya, dia membalik telapak tangannya, mengambil beberapa manik bela diri dan menyelipkannya ke tangan murid itu. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Saudaraku, apakah tetua Hong Qiang hadir?" "Yoh, saudaraku, karaktermu lumayan bagus. Kamu pasti tahu cara menangani masalah." Ketika dia melihat manik-manik bela diri, murid itu segera menyingkirkannya. Setelah ia menerima manik-manik bela diri Chu Feng, sikapnya terhadap Chu Feng mengambil 180 derajat perubahan. Dia sekarang sangat sopan terhadap Chu Feng. Hanya, ketika Hong Qiang disebutkan, murid itu mulai mengerutkan kening. Dengan cara yang sulit dan canggung, dia berkata, tetua Hong Qiang memang berada di hutan bambu yang jatuh. Selanjutnya, dia adalah kepala hutan bambu buang. Namun, dikatakan bahwa tetua Hong Qiang mengikuti pelatihan tertutup sepanjang tahun dan tidak akan pernah menerima tamu. Saudaraku, aku khawatir tidak mungkin kamu bertemu dengan tetua Hong Qiang. Jadi begitu, mendengar apa yang dikatakan murid itu, Chu Feng tidak dapat menahan diri dari merasa kecewa. Dia datang dari jauh, dan bahkan telah melampaui lebih dari setengah dari seluruh aliansi domain untuk datang ke sini. Hanya perjalanan ke hutan bambu yang jatuh telah menghabiskan banyak waktu baginya. Dia telah melakukan semua ini demi memenuhi Hong Qiang dan mencapai keinginannya yang berharga. Namun, dia diberitahu bahwa dia tidak bisa bertemu Hong Qiang. Jadi, jika dikatakan bahwa Chu Feng tidak kecewa, itu akan bohong. Saudaraku, jika kamu benar-benar ingin melihat tetua Hong Qiang, maka aku sebenarnya punya metode. Melihat ekspresi kecewa Chu Feng. Murid yang telah menerima manik bela diri Chu Feng merasa menyesal di hatinya dan benar-benar berbicara tentang alternatif untuk menghibur Chu Feng. Metode apa? Tanya Chu Feng. Lihat ke sana, hutan bambu Valen Leaves kami sedang merekrut murid. Hutan bambu buang yang dipimpin tetua Hong Qiang juga merekrut murid. Kebetulan persyaratan untuk murid-murid mereka sangat rendah. Jika kamu benar-benar ingin bertemu dengannya, kamu bisa mencoba menjadi murid dari hutan bambu buangnya. Hutan bambu buang hanya sangat besar, dan pasti akan ada waktu ketika kamu bisa bertemu dengannya, kata murid itu. Menjadi murid dari hutan bambu daun yang jatuh? Lupakan saja, aku tidak ingin bergabung dengan sekte apapun, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang mengatakan bahwa kamu harus bergabung dengan hutan bambu Valen Leaves. Bukankah kamu hanya ingin bertemu tetua Hong Qiang? Dalam hal itu, kamu bisa menjadi murid nominal. Murid nominal dari hutan bambu Valen Leaves diizinkan meninggalkan hutan bambu Valen Leaves pada waktu tertentu. Ada orang yang ingin menghargai keindahan hutan bambu Valen Leaves kita dari jarak dekat. Bagi mereka, mereka semua datang menggunakan status murid nominal. Setelah mereka bergabung, mereka tidak mencoba untuk melatih dan sebaliknya hanya akan melakukan tur wisata di sekitar hutan bambu Valen Leaves kita. Ketika mereka selesai dengan kenikmatan pemandangan, mereka hanya akan membuang status mereka sebagai murid nominal dan meninggalkan hutan bambu Valen Leaves kami dengan keyakinan dan kemudahan. Kata murid itu. Hutan bambu Valen Leaves memungkinkan hal seperti itu? Chu Feng terkejut. Iya, itu adalah sesuatu yang kita terima. Keindahan hutan bambu jatuh daun harus tersebar di luar. Jadi, harus ada kebutuhan bagi orang untuk menyebarkan keindahannya. Karena itu, lebih baik menggunakan orang luar untuk menyebarkan keindahannya daripada menggunakan murid kita sendiri. Namun,
Seseorang harus memiliki jumlah kekuatan yang cukup untuk menikmati pemandangan hutan bambu daun gugur kita. Hutan bambu daun kita yang jatuh dipisahkan menjadi hutan bambu berwarna-warni. Hutan bambu emas, hutan bambu perak, hutan bambu besi, hutan bambu tembaga dan hutan bambu buang, sesuai dengan keindahan pemandangannya. Hutan bambu berwarna-warni. Hutan bambu emas dan hutan bambu perak adalah 3 hutan bambu tingkat atas. Persyaratan bagi seseorang untuk menjadi murid salah satu dari ketiga hutan bambu itu sangat tinggi. Bahkan pemeriksaan untuk murid nominal sangat keras. Tanpa kekuatan yang cukup, orang bisa melupakan memasuki ketiga hutan bambu itu. Tetapi jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup untuk lulus ujian, maka memasuki ketiga hutan bambu untuk menikmati pemandangan yang indah tidak akan berarti banyak. Para tetua sama sekali tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, mereka sangat bersedia bagi individu-individu berbakat untuk menjadi murid nominal hutan bambu daun jatuh dan masuk ke dalam hutan bambu daun jatuh untuk menikmati pemandangan. Bagaimanapun, mungkin saja di masa depan salah satu dari orang-orang itu akan menjadi ahli yang terkenal. Dalam hal itu, gelar murid nominal dapat digunakan sebagai sarana untuk berteman dengan mereka, sang murid menjelaskan. Jadi begitu. Terima kasih kakak senior atas saran kamu. Chu Feng menangkupkan tinjunya pada murid itu dengan cara yang sangat menghargai. Meskipun murid ini telah memandang rendah Chu Feng dengan mata anjingnya di awal, setelah ia menerima manik-manik bela diri Chu Feng, ia akhirnya memberi Chu Feng saran yang sangat berguna. Dapat dikatakan bahwa setelah dia menerima suap Chu Feng, dia melakukan yang terbaik untuk membantu Chu Feng. Orang seperti dia tidak bisa dianggap terlalu buruk, karena mereka masih memiliki sifat yang layak. Setelah itu, Chu Feng memutuskan untuk memasuki hutan bambu buang dengan status murid nominal dan mencoba menemukan Hong Qiang sendiri setelah itu. Bagaimanapun, ia telah menempuh perjalanan jauh dan jauh untuk datang ke sini dan tidak ingin pergi dengan tangan kosong. Meskipun dia harus melalui beberapa putaran dan belokan, dia bersedia melakukannya. Bab 1304 Penghinaan datang dari sampah. Setelah Chu Feng membuat beberapa penyelidikan rahasia tentang hutan bambu Valen Leaves, ia menemukan bahwa hutan bambu Valen Leaves persis seperti yang dikatakan murid itu. Dan memang dipisahkan menjadi 3 hutan bambu tingkat atas dan 3 hutan bambu lapis bawah. Para murid dari 3 hutan bambu tingkat atas semuanya sangat baik. Jika seseorang ingin menjadi murid dari 3 hutan bambu tingkat atas, seseorang harus memiliki kekuatan dan bakat yang cukup. Adapun para murid dari 3 hutan bambu tingkat bawah, mereka jauh lebih lemah. Bagi orang-orang dari 3 hutan bambu tingkat atas, para murid itu tidak lebih dari sampah. Dengan demikian, lokasi di mana seseorang dapat mengajukan permohonan untuk menjadi murid dari 3 tingkat atas dan 3 hutan bambu tingkat rendah dipisahkan satu sama lain. 3 hutan bambu tingkat atas dipenuhi orang-orang, sedangkan 3 hutan bambu tingkat bawah kosong-kosong. Faktanya, mayoritas orang yang melamar menjadi murid dari 3 hutan bambu tingkat bawah hanya datang ke sana karena mereka tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki 3 hutan bambu tingkat atas. Namun masih ingin bergabung dengan Valen Leaves. Hutan bambu. Pada saat ini, Chu Feng tiba di lokasi untuk melamar 3 hutan bambu tingkat bawah. Ini adalah hutan bambu buang. Pada saat ini, Chu Feng terkejut. Terlepas dari seberapa rendah hutan bambu tembaga atau hutan bambu besi, masih ada banyak tetua di tempat aplikasi mereka. Namun, tempat di mana hutan bambu buang merekrut murid-murid mereka sebenarnya hanya diawasi oleh seorang murid. Selain itu, murid ini juga tidak terlalu kuat. Dia adalah peringkat 9 Martial Lord. Lebih jauh lagi, dilihat dari penampilannya yang sudah tua, dia kemungkinan besar mendekati usia 40-an. Pangkat 9 Martial Lord berusia 40 tahun benar-benar lemah. Selain itu, terlepas dari bakat orang yang mendaftar ke hutan bambu tembaga atau hutan bambu besi, masih ada beberapa orang yang mendaftar di sana. Anak-anak dan orang dewasa termasuk di antara pelamar. Dengan demikian, mereka telah berhasil, ketika semua dikatakan dan dilakukan, mendapatkan penerus yang memenuhi syarat untuk melewati hutan bambu tembaga dan besi. Namun, hutan bambu buang sama sekali berbeda. Selain murid yang bertugas menerima pelamar, itu benar-benar kosong. Tanpa satu orang pun di sana, itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Pada saat ini, Chu Feng bisa menebak bahwa apa yang disebut hutan bambu buang paling pasti sama dengan namanya, itu adalah tempat pembuangan sampah untuk hutan bambu Valen Leaves. Tempat yang dibenci semua orang. Bagi Hong Qiang menjadi kepala hutan bambu buang mungkin bukan sesuatu yang baik. Untuk menjadi kepala tempat seperti itu, kultivasinya kemungkinan tidak sekuat itu. Apakah orang seperti itu benar-benar dapat membantu Chu Feng? Jelas bahwa dia tidak bisa. Namun, karena dia sudah tiba, Chu Feng secara alami tidak akan menyerah dan kembali. Chu Feng bukan seseorang yang akan melupakan moralitas ketika mencari keuntungan. Sebaliknya, Chu Feng adalah seseorang yang menekankan pentingnya semangat kesetiaan dan kebenaran. Dengan demikian, terlepas dari apa budidaya Hong Qiang mungkin,
terlepas dari apakah dia mungkin seorang ahli yang kuat atau tidak. Chu Feng masih bersikeras memasuki hutan bambu buang untuk menemuinya. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan untuk melepaskan sedikit auranya dan memalsukan budidaya peringkat 8 Martial Lord. Kemudian, dia berjalan menuju murid hutan bambu yang terbuang itu dan berkata, "Apakah aku mendaftar di sini untuk bergabung dengan hutan bambu yang terbuang?" Jelaslah bahwa murid itu tidak mengantisipasi bahwa seseorang ingin bergabung dengan hutan bambu buang. Karena dia kewalahan oleh kejutan ketika Chu Feng muncul di hadapannya. Segera, dia dengan antusias menjawab, "Itu benar, ini tempatnya. Saudaraku, kamu ingin bergabung dengan hutan bambu buang kami?" Aku ingin bergabung dengan hutan bambu buang sebagai murid nominal. Bolehkah aku tahu kemana aku harus pergi untuk ujian? Tanya Chu Feng. Tidak perlu bagimu untuk melakukan pemeriksaan apapun. Saudaraku, dengan bakat kamu dapat bergabung dengan hutan bambu buang kami tanpa perlu pemeriksaan apapun. Oh, benar. Bolehkah aku tahu nama terhormat saudara laki-laki? Aku akan menuliskan nama kamu di sini sehingga kamu bisa menjadi murid nominal hutan bambu buang kami. Murid itu mengeluarkan gulungan dan sikat tulisan khusus ketika dia berbicara. Itu kemungkinan digunakan untuk mencatat nama-nama murid. Seperti yang diharapkan dari hutan bambu buang, lihat betapa senangnya dia memiliki seseorang yang melamar menjadi murid. Dia hampir memperlakukan pelamar itu seolah-olah dia adalah leluhurnya. Benar, bagaimanapun, bocah di sana itu bodoh. Menilai dari penampilannya, dia seharusnya berusia awal 20-an. Dengan kultivasinya, sangat mungkin baginya untuk bergabung dengan hutan bambu besi kami. Aku benar-benar tidak bisa mengerti mengapa dia ingin bergabung dengan hutan bambu buang. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar berencana untuk bergabung dengan hutan bambu buang, tawa mengejek mulai bergema di tempat itu tanpa henti. Tawa itu datang dari hutan bambu besi dan hutan bambu tembaga. Orang-orang yang menertawakannya adalah orang dewasa yang baru saja bergabung dengan hutan bambu besi dan hutan bambu tembaga. Usia mereka hampir sama dengan Chu Feng. Adapun budidaya mereka hanya begitu-begitu saja. Namun, bila dibandingkan dengan Chu Feng, mereka benar-benar lemah. Mayoritas dari mereka adalah Martial Lords. Bahkan yang terkuat di antara mereka hanya peringkat 9 Martial Lords. Namun, itu adalah satu hal bagi para murid untuk menertawakannya. Namun, bahkan para tetua dari hutan bambu besi dan hutan bambu tembaga tertawa mengejek. Mereka benar-benar membuang semua wajah mereka dan membuang martabat mereka sebagai tetua. Adapun alasan mengapa mereka berani menertawakan Chu Feng, itu pasti karena mereka merasa bahwa Chu Feng hanya peringkat 8 Martial Lord. Jika Chu Feng mengungkapkan budidaya yang sebenarnya dari peringkat 5 Martial King, dia pasti akan menakuti mata anjing mereka. Setelah semua, para tetua hutan besi dan tembaga bambu yang hadir hanya memiliki budidaya dari peringkat 1 hingga peringkat 4 Raja Bela Diri. Yang terkuat di antara mereka hanya peringkat 4 Martial King, dan jauh lebih rendah daripada Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng tidak mau repot dengan sekelompok sampah ini. Setelah semua, alasan bahwa Chu Feng telah memutuskan untuk menyembunyikan kultivasinya adalah agar dia dapat menghindari masalah. Jadi, untuk bertahan adalah sesuatu yang dia tidak punya pilihan selain melakukan. Saudara senior, nama aku adalah Chu Feng. Bolehkah aku tahu bagaimana aku akan memanggil kamu? Chu Feng tersenyum dan kemudian menjawab murid tingkat 9 Martial Lord hutan buang yang dibuang. Jadi nama kakaknya adalah Chu Feng? Kamu bisa memanggil aku sebagai Li Xiang, jawab Li Xiang sambil tersenyum. Jadi namanya Chu Feng, tidak heran dia mencoba untuk bergabung dengan hutan bambu buang seperti orang gila. 1. Bagaimana bisa kamu mengatakannya seperti itu? Dia bukan orang gila, dia lebih seperti orang bodoh. Itu benar, hanya orang bodoh yang mau bergabung dengan hutan bambu yang terbuang. Hahaha. Namun, sementara Chu Feng memutuskan untuk mengabaikan mereka. Orang-orang dari hutan bambu besi dan tembaga tumbuh lebih dan lebih berlebihan dan benar-benar mulai menggunakan nama Chu Feng untuk menghinanya. Akhirnya, Chu Feng dengan dingin bertanya, "Tetua, dengan bagaimana murid-muridmu menghinaku? Apakah kalian semua tidak akan merawat mereka?" Chu Feng bisa menahan penghinaan. Namun, namanya adalah sesuatu yang telah diberikan kepadanya oleh orang tuanya. Dia tidak akan membiarkan siapapun mempermalukan namanya. Kalian semua belum secara resmi menjadi murid hutan bambu Valen Leaves kami. Bahkan jika kamu semua menjadi murid, kamu hanya akan menjadi murid nominal. Hutan bambu kita yang jatuh mendukung kebebasan bagi para murid nominal kita. Jadi, kami tidak akan peduli tentang itu, seorang tetua dari hutan bambu tembaga menjawab dengan senyum berseri-seri. Jadi, kamu benar-benar menganjurkan kebebasan dan tidak akan peduli tentang segalanya. Kalau begitu, jika aku akan mengalahkan mereka, itu juga akan baik-baik saja kan? Tanya Chu Feng sambil tersenyum dingin. Hahaha, tetua itu tidak menjawab pertanyaan Chu Feng dan malah tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama,
Para tetua dan murid lainnya yang telah mempermalukan Chu Feng juga mulai tertawa keras. Tawa mereka dipenuhi ejekan terhadap Chu Feng. Setelah tawa nyaring mereda, sesepuh Koper Bambu Forest berkata, "Jika kamu bisa mengalahkan mereka, maka kamu bisa mengalahkan mereka sesuka kamu. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah kamu tidak bisa mengalahkan mereka dan malah akan dipukuli oleh mereka. Kalau begitu, orang yang dihina adalah dirimu sendiri." Ada implikasi tersembunyi dalam kata-katanya. Niatnya sangat jelas, dia membiarkan Chu Feng memukuli orang-orang yang telah mempermalukannya dan juga membiarkan orang-orang yang mempermalukannya memukuli Chu Feng. "Hei, idiot, apa maksudmu dengan itu? Kamu ingin memukuli kami? Baiklah, ayo, izinkan kami untuk mengalami kemampuan seperti apa yang kamu miliki agar kamu berani bertindak sombong ini." Benar saja. Setelah sesepuh Koper Bambu Forest selesai mengucapkan kata-kata itu, beberapa orang yang telah mempermalukan Chu Feng sebelumnya segera mulai berjalan menuju Chu Feng. Mereka tersenyum dingin atau tampak sangat galak. Mereka tampaknya ingin mengajarkan pelajaran yang tepat kepada Chu Feng dengan memukulinya. Bab 1305 Jadi ini jenius. Ada total 14 orang. Masing-masing dari mereka tinggi dan kuat dalam penampilan dan menyembunyikan niat jahat. Mereka bergerak perlahan menuju Chu Feng. Aura kuat mereka sudah menelannya. Pada saat ini, orang-orang yang berada di dekat Chu Feng tanpa henti ketakutan. Satu demi satu, mereka mulai bergerak ke samping, bersembunyi di kejauhan 100 meter jauhnya. Tidak ada dari mereka yang ingin terlibat bersama dengan Chu Feng. Namun, ada juga banyak orang pemberani yang bergerak maju untuk menyaksikan pemukulan sampah dari jarak dekat. Pada saat ini, aula istana yang luas di mana 3 hutan bambu tingkat bawah merekrut murid-murid mereka dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Orang-orang berlarian ke sana kemari. Hanya Chu Feng yang berdiri di mana dia dengan senyum tipis di wajahnya. "Saudara junior Chu Feng, cepat pergi bersamaku." Melihat situasinya tidak baik, bahwa Li Xiang buru-buru menarik Chu Feng dan mencoba membawanya pergi. Dia berusaha membantu Chu Feng. Namun, tepat pada saat ini, tetua dari hutan bambu tembaga itu tiba-tiba membanting telapak tangannya ke atas meja di hadapannya dan dengan marah berteriak, "Sampah dari hutan bambu buang. Apa yang kamu lakukan? Dia belum secara resmi bergabung dengan hutan bambu buang kamu sebagai murid. Bagaimana mungkin kamu bisa mencoba membawanya ke hutan bambu buang? Apakah kamu tidak mengerti aturan?" Ketika dia mendengar kata-kata itu, tubuh Li Xiang menggigil. Saat menghadapi sesepuh hutan bambu tembaga, bagaimana mungkin dia berani memberontak? Dengan demikian, dia hanya bisa bergerak kembali ke sisi dalam diam. "Kakak senior Li Xiang, aku berterima kasih atas niat baik kamu. Namun, jika aku tidak mengajari sekelompok sampah ini tanpa mata pelajaran, mereka tidak akan melihat kamu dengan benar." Chu Feng tersenyum ringan dan kemudian mulai berjalan menuju 14 pria itu. Chu Feng dengan tegas percaya pada satu frasa. Itu adalah, bahwa seseorang harus bertahan ketika seseorang tidak ingin menyebabkan masalah. Namun, ketika pada akhir kesabaran seseorang, tidak perlu bagi seseorang untuk bertahan lebih lama. Chu Feng berani menyerang bahkan orang-orang dengan status, kekuatan dan latar belakang ketika dia membutuhkannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak berani memukuli tumpukan sampah ini? Kalahkan dia. Setelah Chu Feng mendekati mereka, kelompok sampah itu mulai berkerumun di sekitar Chu Feng, mengangkat tinju dan kaki mereka. Dengan menggunakan metode mereka yang paling sederhana, mereka mulai menyerang Chu Feng dengan tubuh fisik mereka. Namun, Chu Feng hanya mendengus dengan jijik. Setelah itu, tubuhnya bergeser, dan dia mulai bergerak seperti angin dan serangan balik dengan kecepatan kilat. Pow, pow, pow. Kecepatan Chu Feng sangat cepat dan serangannya sangat kejam dan ganas. Pada saat yang sama ia menghindari serangan yang datang, tinju dan kakinya sendiri menyerang orang-orang yang mengelilinginya untuk menyerang. Serangannya begitu kejam sehingga setiap serangan darinya akan mengambil darah dari penyerang. Ayo, kecepatan Chu Feng benar-benar terlalu cepat. Pada saat kerumunan berhasil bereaksi, semua penyerang berbaring, berguling-guling dan meratap di tanah, baik menutupi kepala mereka atau wajah mereka ketika darah mereka mengalir di tanah. Penampilan mereka benar-benar menyedihkan. Chu Feng telah menyelesaikan pertarungan hanya dalam sepersekian detik. Tidak hanya dia mengalahkan 3 peringkat 5 Martial Lords, 2 peringkat 6 Martial Lords, 5 peringkat 7 Martial Lords, dan 3 peringkat 8 Martial Lords. Dia bahkan mengalahkan peringkat 9 Martial Lord. Namun, Chu Feng masih hanya mengungkapkan kekuatan Lord Martial peringkat 8. Namun, meskipun ini adalah kasusnya, lawan-lawannya masih berakhir. Terlepas dari jenis kultivasi apa yang mereka miliki, dalam kondisi menyedihkan yang sama dikalahkan oleh satu serangan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ini masih ketika Chu Feng bersikap lunak. Selain itu, orang-orang ini tidak hanya akan berlumuran darah, mereka akan sudah menghancurkan tubuh mereka dan nyawa mereka hilang di tangan Chu Feng. Adegan ini datang terlalu tiba-tiba. Ketika orang banyak memandang ke arah orang-orang yang berguling-guling dan berteriak-teriak di tanah,
tidak satu pun dari mereka yang terpana. Di mata mereka ada ekspresi tidak percaya. Siapa lagi yang ingin mengalami kekuatanku ini? Kamu bisa datang dan mencobanya. Tepat pada saat ini, Chu Feng perlahan mengucapkan kata-kata itu. Meskipun nadanya sangat tenang, itu juga sangat mendominasi. Pada saat ini, bagaimana mungkin masih ada orang yang cukup berani untuk menantang Chu Feng? Khusus untuk para murid, penampilan mereka seolah-olah mereka telah melihat Raja Neraka, dan mereka semua bergerak jauh-jauh dari Chu Feng. Hanya pada saat inilah mereka menyadari apa yang dimaksud dengan kamu tidak dapat menilai seseorang berdasarkan penampilan. Sama seperti kamu tidak dapat mengukur laut dengan panci pin. Kekuatan Chu Feng benar-benar melampaui imajinasi mereka. Tepuk-tepuk-tepuk, tiba-tiba, tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Itu sebenarnya seorang tetua dari hutan bambu besi. Dia berjalan menuju Chu Feng dengan wajah dipenuhi senyum. Selanjutnya, dia juga yang bertepuk tangan. Teman kecil, namamu adalah Chu Feng. Kamu benar-benar berbakat. Dengan bakat kamu benar-benar dapat bergabung dengan hutan bambu besi kami. Lebih jauh lagi, tidak perlu ada pemeriksaan. Sesepuh itu berbicara tanpa malu-malu. Dia benar-benar lupa tentang bagaimana dia mengejek Chu Feng sebelumnya. Itu benar, teman kecil, aku bisa menjaminmu bahwa, dengan bakatmu, jika kamu bergabung dengan hutan bambu besi kami, kamu pasti akan dapat memperoleh prestasi besar, segera setelah itu. Para sesepuh lainnya dari hutan bambu besi juga berbondong-bondong ke Chu Feng dengan senyum di wajah mereka. Teman kecil Chu Feng, kamu bisa mengalahkan peringkat 9 Martial Lord dengan budidaya Martial Lord peringkat 8, itu berarti kamu memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Sebagai teman kecil Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, itu juga berarti bahwa kamu adalah seorang jenius. Jika seorang jenius seperti dia bergabung dengan hutan bambu besi kamu, itu benar-benar akan menjadi sia-sia jenius, tepat pada saat ini. Para tetua dari hutan bambu tembaga juga berjalan ke Chu Feng. Setelah diperiksa lebih dekat, tetua yang berbicara adalah tetua yang sama yang telah mengarahkan para murid untuk memukul Chu Feng sebelumnya. Namun, sikap yang ditunjukkan tetua ini terhadap Chu Feng sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat ini, matanya bersinar dengan cahaya. Tatapannya saat dia memandang Chu Feng sama sekali bukan tatapan menatap seseorang, sebaliknya, itu adalah tatapan melihat harta. Pada saat itu, dia tiba di depan Chu Feng. Dengan penampilan yang baik hati dan senyum di wajahnya, dia berkata, teman kecil Chu Feng, aku dengan tulus mengundang kamu untuk bergabung dengan hutan bambu tembaga kami. Aku dapat menjamin kamu bahwa selama kamu bergabung dengan hutan bambu tembaga kami, pengasuhan kamu pasti akan ditekankan dan kamu akan dapat memperoleh wewenang yang tidak akan dilakukan oleh murid-murid lain. Melihat bahwa para tetua dari hutan bambu tembaga benar-benar mencoba untuk merebut Chu Feng dari mereka, seorang tetua dari hutan bambu besi berteriak dengan marah, "Hei! Kamu orang-orang dari hutan bambu tembaga, jangan bertindak terlalu berlebihan. Kamu harus tahu bahwa hutan bambu besi kami yang mengundang teman kecil Chu Feng terlebih dahulu. Ini adalah kompetisi yang adil. Jika kamu semua berpikir bahwa kamu memiliki kemampuan untuk membuat teman kecil Chu Feng bergabung dengan hutan bambu besi kamu, sangat mungkin bagi kamu semua untuk mencoba membuatnya bergabung dengan hutan bambu besi kamu. Namun, aku khawatir kalian semua tidak memiliki kemampuan itu." Tidak hanya para tetua dari hutan bambu tembaga menolak untuk mengakui sedikit pun, mereka bahkan mulai mengejek hutan bambu besi. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, para tetua dari hutan bambu besi sangat marah. Namun, tidak ada yang bisa mereka katakan. Meskipun hutan bambu tembaga, hutan bambu besi dan hutan bambu terbuang adalah semua dari 3 hutan bambu tingkat bawah, ada perbedaan yang jelas dalam kekuatan di antara mereka. Jelas bahwa hutan bambu buang adalah yang terlemah. Adapun hutan bambu besi, itu adalah yang terlemah kedua. Jika dibandingkan dengan hutan bambu tembaga, mereka memang jauh lebih rendah. Namun, meskipun ini masalahnya, mereka menolak untuk menyerah. Sebagai gantinya, mereka mulai terus menambahkan lebih banyak manfaat pada proposal mereka, berusaha sekuat tenaga untuk mengundang Chu Feng untuk bergabung dengan hutan bambu besi mereka. Meskipun budidaya palsu Chu Feng tidak bisa dianggap banyak, dia mampu mengalahkan peringkat 9 Martial Lord dengan budidaya Martial Lord peringkat 8. Itu berarti dia jenius. Jadi, bagaimana mungkin hutan bambu besi mereka bisa membiarkan murid seperti itu lolos dari tangan mereka? Jika mereka bisa merekrut Chu Feng, itu pasti akan menjadi layanan hebat bagi hutan bambu besi mereka. Setelah mereka mengalami bakat Chu Feng, para tetua dari hutan bambu besi dan hutan bambu tembaga memiliki perubahan sikap 180 derajat terhadap Chu Feng. Dari penghinaan mutlak, mereka sekarang benar-benar terpikat padanya. Demi Chu Feng, mereka bahkan mulai saling bertarung. Surga, aku tidak pernah membayangkan bahwa pria itu benar-benar jenius. Mengapa jenius seperti dia datang ke sini? Ketika bahkan para tetua bertindak seperti ini, para murid yang hadir semua sangat menghormati Chu Feng.
Lagi pula, bagi orang-orang seperti mereka, para jenius adalah eksistensi yang hanya bisa mereka tonton dari jauh. Namun, pada saat yang sama, mereka tidak mengerti mengapa seorang jenius seperti Chu Feng, seseorang yang benar-benar mampu bergabung dengan 3 hutan bambu tingkat atas, akan datang ke tempat perekrutan untuk 3 hutan bambu tingkat bawah. Tentu saja, sepertinya hutan bambu buang kita tidak ditakdirkan untuk mendapatkan pohon muda yang bagus seperti dia. Pada saat Chu Feng menjadi kue panas kerumunan, Li Xiang dari hutan bambu buang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pada saat yang sama, dia membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Melihat para tetua dari hutan bambu tembaga dan hutan bambu besi memperebutkan Chu Feng, Li Xiang tahu bahwa tidak ada harapan bagi hutan bambu buang mereka untuk merekrut murid seperti Chu Feng. Kakak senior Li Xiang, apakah kita harus kembali ke hutan bambu yang dibuang sekarang? Namun, tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di samping Li Xiang. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya Chu Feng.